sampai-sampai jaksa tuh memerintahkan orang untuk menemani saat dia tuh melahirkan. Saat melahirkan anak ketiga ditemani. Buat bukti, keluar anaknya langsung dites DNA. 2 minggu kemudian keluar hasil tesnya negatif. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan Wulan. Oke, di PAU kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin penting dan kadang-kadang orang-orang bertanya. Serius, ini serius. Iya, ini serius ya, ini penting ya, tidak seperti bahasan kita yang main-main ya. Tidak main-main ya, karena dengan ini kalian tahu bahwa kalian itu anak orang tua kalian. Anak kandung atau anak? Ya, anak nemu ya. Biasanya kan kalau anak kecil kan di bedo tuh apa bahasa Indonesianya? Dibeda-bedain. Enggak, bedo, Mbak. Di bedo. Digonjai. Tuh kan bahasa Jawa apa ya, dipercandain. Dipercandain. Diprank sama kakak-kakaknya, misalkan adik kecil ya, kamu itu anak nemu itu di depan anak dok-dok gitu kan. Waktu ada hujan badai, kamu ditemuin di depan rumah kan kayak gitu ya. Nah, kalau pengen tahu bener nggak sih anaknya lewat ini ya. Nah, ini apa ya, itu? DNA ya, DNA. Nah, tapi aku mau tanya dulu sebelum kita ke pertanyaan, bener nggak sih tes DNA itu bisa mengetahui bahwa dia tuh orang tua aku, atau mungkin nggak sih orang tua sama anak punya DNA yang beda? Nah itu. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu DNA ya. Oke, kita bahas dulu apa itu DNA ya. Jadi DNA itu dimiliki oleh semua makhluk hidup ya. Jadi kita kan berarti nggak hanya manusia? Manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan virus aja punya DNA loh. Kayak gitu. Meskipun virus tuh amuba punya. Semuanya yang makhluk hidup tuh punya DNA. Pokoknya yang hidup-hidup itu punya. Betul. Kecil sampai yang besar ya. Nah, DNA itu ada di setiap sel tubuh kita. Oke. Nah, DNA itu DNA-nya anak biasanya adalah setengah dari DNA ayah, setengah dari DNA ibu disatukan membentuk kita. Makanya kadang kita kan perwujudannya itu kayak ada yang mirip ayah, ada yang mirip ibu, seperti itu. Kayak gabungan gitu loh. Misalnya hidungnya kok mirip ayah, matanya mirip ibu, kulitnya kalau mirip kan ayah. biasanya gitu ya, ini mirip ini. Gitu kan. Kamu nggak mirip. Gak ada yang mirip tetangga. Aduh, itu bahaya. Langsung kejang-ganjing. Oke, gitu. Nah, tempatnya DNA ini tadi ada di mana? Di dalam sel ya, itu di dalam inti sel. Berarti dimanapun setiap sel tubuh kita. Jadi kalau sel itu kan tadinya satu ya. Jadi kan sperma dari ayah, ovum dari ibu kan mengalami fertilisasi kan, membentuk satu sel diploid namanya zigot. Nah, zigot itu bakal dari kita. Nah, zigot itu nanti akan membelah menjadi banyak sel. Nah, membentuk tubuh kita. Nah, sebelum membelah DNA-nya tuh dikopi dulu. Jadi DNA dikopi jadi 2 terus dibelah. Dikopi jadi 2 baru dibelah kayak gitu. Oh, gitu. Oke, nah itu di mananya ya. Terus habis itu fungsinya buat apa? Nah, fungsinya buat apa? Jadi DNA itu isinya adalah kode genetik. Kode genetik. Kode-kode genetik yang mencerminkan sifat kita tuh seperti apa nantinya. Kayak misalnya kita mau pesen makanan di restoran gitu lah. Kita kan akan menuliskan, aku mau soto ayam, mau ayam goreng gitu misalnya, mau jus kayak gitu. Nah, pesanan itu adalah kode genetik yang nantinya keluarnya ya kayak gitu loh, sesuai yang ada di kode genetik itu. Seperti itu. Jadi tipe pembelahan sel, maksudnya bentuk nanti kan sel-sel itu kan isinya protein kan ya. Protein itu nanti yang akan membentuk tubuh kan. Jadi bentuk tubuh kita seperti apa itu tergantung dari pesanan yang ada di dalam DNA setiap sel. Jadi bentukan tubuh kita, wajah kita, tangan semuanya itu berawal dari DNA. Oh, makanya kalau ada yang bilang kalau misalkan aku gendut, keluarga kamu ada yang gendut nggak? Iya. Nah, dari ibu atau bapak gendut nggak? Oh, kalau aku gendut wajar kayak gitu ya. Mau wajar kan sebenarnya. Mau wajar kan kalian nggak wajar. Iya benar. Oke, nah gitu ya. Berarti itu si DNA ya, fungsinya. DNA. Oke. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaannya ya tadi ya. Iya. Bisa nggak sih DNA kita itu beda dengan orang tua? Nah, kalau tadi kan kita bahas bahwa anak itu berarti perpaduan setengah dari DNA ayah dan DNA ibu menjadi satu. Nah, apakah ada anak yang ternyata kok beda DNA-nya sama ibu? Kalau sama ayah beda kan mungkin ayahnya bukan dia. Kan dia nggak mengandung tuh. Tapi kalau kita tiba-tiba hamil terus melahirkan, nah bayinya itu kok ternyata bukan anak tidak kita. Punya DNA dari ibu. Iya.
Jadi pernah ada kasus ya di Oh, Amerika. pernah Pernah ada. Oke. Pernah ada. Jadi Kita ini tuh dengerin dulu kasusnya ya. kasusnya tuh gini. Jadi ada seorang ibu namanya Lydia Fairchild. Oke. Itu kan dia menikah sama Jamie. Nah, dia punya 2 orang anak. Oke. Nah, terus dia lagi mengandung anak ketiga. Nah, Jamie ingin menceraikan si Lydia. Padahal Lydia itu kan nggak kerja. Otomatis dia akhirnya mengajukan untuk minta tunjangan ke pemerintah, ke dinas sosialnya Amerika sana di Washington ya, untuk membiayai kedua anaknya dan calon anak yang ketiga. Kayak gitu. Nah, untuk itu perlu dites DNA. Oh iya, untuk bukti memastikan ya. Setelah dites DNA, itu anak-anak yang 2 anak itu tuh ternyata anaknya ayahnya, tapi bukan anaknya Lydia. Loh, kok bisa? Anak yang ketiga belum lahir. Anak ketiga belum lahir. Nah, nggak tahu kan. Iya. Terus dari kejaksaan itu menuntut Lydia, wah berarti kamu tuh menipu ya. Kamu tuh ngaku-ngaku anak orang untuk mendapatkan tunjangan kayak gitu. Berarti anakmu tuh bukan anakmu, nanti suatu-waktu akan kami ambil kayak gitu. Terus Jadi, gimana itu? kan jaksa kan anggapnya anaknya ini dalam bahaya nih. Oh berarti ini tuh bukan anaknya dia. Padahal si Lydianya tuh stres banget kan otomatis kan. Lah wong aku yang hamil, aku yang melahirkan anakku sendiri, sampai-sampai dia tuh ke rumah sakit yang tempat melahirkan, dan dokternya tuh bersedia untuk membela. Soalnya dokternya kan yang menjadi saksi kan dari awal sampai kelahirannya. Terus dia juga cerita sama kedua orang tuanya kan, dan kedua orang tuanya juga akan menjadi saksi. Tapi kan kebenaran DNA tidak terbantahkan. Iya. Bisa salah nggak sih kayak gitu? Enggak, jadi akhirnya dia tuh ke tempat tes DNA yang lain, ke lab yang lain, dites 2-3 kali, hasilnya tetap negatif. Jadi itu bukan anaknya dia. Kayak gitu, secara biologis ya, secara biologis parselnya tuh nggak sama dia, kayak gitu, nggak ada sumbangsihnya dia di dalam sel anaknya. Terus gimana gitu. itu? Terus kan dia kan cari pengacara tuh banyak gitu kan, tapi banyak pengacara tuh nolak dia semua karena nggak ada pengacara yang berani melawan kebenaran DNA, karena DNA tuh kebenarannya tuh mutlak kayak gitu. Iya sih, tapi terus itu gimana? Jadi akhirnya nih bejone dia ya, akhirnya dia ketemu sama seorang pengacara namanya Alan Tindall. Alan Tindall tuh kan mewawancarai dia bener-bener, kamu bener nih, itu bener-bener anak kamu hamil beneran gitu, atau mungkin itu anak saudara kamu punya saudara perempuan nggak, kayak gitu. Kayak gitu, tetap aja nggak ini. Terus si Alannya akhirnya ya tetap percaya sih gitu, ya udah deh aku bantu gitu kan. Nah setelah dia bantu, terus dia itu riset intinya riset apakah pernah ada nih anak yang nggak sama ibunya DNA-nya. Nah akhirnya dia menemukan suatu jurnal yang membahas tentang Karen Keegan. Nah, Karen Keegan itu dia tinggal di Boston yang masih di Amerika. Jadi Karen Keegan itu dia punya 3 orang anak. Nah, dia itu kan sakit ginjalnya tuh gagal ginjal gitu loh. Terus dia mau transplantasi ginjal. Nah, terus dia itu ngecek kan biasanya dari anaknya kan, ngambil ginjalnya orang dari terdekat anaknya, lah ya, orang terdekat, supaya itu bukan nggak menolak kayak gitu kan, karena sama kayak gitu. Nah ternyata 2 dari 3 anaknya itu DNA-nya beda sama si Karen kayak gitu. Nah tapi di situ dokternya itu nggak menyerah, jadi terus-terusan dites DNA-nya. Jadi DNA rambut dites, nggak cocok sama anaknya. Terus DNA kulit dicek, nggak cocok sama anaknya. DNA mulut dicek, nggak cocok juga sama anaknya. Sampai terus wah berarti ini harus periksa organ dalam nih, mungkin ada yang cocok kayak gitu, mungkin ada yang cocok. Nah terus akhirnya si Karen itu ingat kalau aku tuh pernah operasi tiroid, jadi tiroidku tuh bermasalah kayak gitu loh, sakit kayak gitu. Terus ternyata kelenjar tiroid yang diangkat itu masih disimpan di lab, masih ada di lab gitu. Terus akhirnya dites dan ternyata DNA-nya cocok sama kedua anaknya yang nggak cocok sama dia itu. Jadi ternyata di dalam tubuhnya Karen itu ada DNA lain yang dari tiroid kedua. Itu berarti kan kalau operasi tiroid itu mengganti tiroid kita dengan tiroid orang lain gitu. Oh, itu enggak diambil sepenuhnya sih, cuman kayak jaringan yang rusak aja yang diambil, enggak sepenuhnya tiroidnya diambil. Tapi itu ditambal dengan yang punya orang lain atau tetap punya dia? Tetap punya dia gitu. Tapi setelah pengambilan tiroid itu ternyata DNA dia berubah. Kan kali sebelumnya itu kan itu kan. Ya. Jadi intinya tiroidnya itu DNA-nya beda ternyata. DNA tiroid sama DNA di kulitnya dia, DNA di
di rambut sama di mulut itu beda. Wah, berarti ini ada satu orang dengan 2 DNA. Jadi ada DNA makhluk lain atau orang lain di dalam tubuhnya dia. Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kok bisa? Nah, ternyata itu adalah peristiwa namanya kimerisme. Kimerisme. Itu apa Jadi itu? kimerisme itu kan kalau di Yunani itu kan monster yang kepalanya ada kambing, anjing sama apa lagi gitu, macam-macam lagi gitu macam-macam. lah ya. Jadi dalam satu makhluk hidup itu ada berbagai macam bentuk kayak gitu. Nah, kalau di biologi itu. Jadi satu makhluk hidup dia punya lebih dari 1 DNA. Padahal harusnya kan kita punya 1 set DNA kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh terjadi pada saat dalam kandungan. Jadi waktu dalam kandungan zigotnya itu kembar. Zigotnya kembar. Oke. Jadi ada 2 ovum, 2 sperma saling membuahi terbentuk 2 zigot. Nah, 2 zigot ini kan kembar harusnya. Nah, tapi pada tahap awal perkembangannya si yang satu ini nggak berkembang, terus diserap sama zigot yang satu. Kayak gitu. Jadi itu DNA-nya itu ikut terbawa kayak gitu. Nah, anehnya terjadi kayak kesetimbangan gitu loh. Jadi tubuhnya dia tuh tidak menolak DNA asing yang ada dalam tubuhnya. Padahal kan harusnya secara logika itu akan ditolak karena kan beda kayak gitu. Sebentar. Terus kok bisa kayak gitu? Tadi kan zigot 1 sama zigot 2 jadi satu. Yang satu kan punya ayah ibu. Nah, ketika gabung kok bisa saat gabung itu hanya menjadi Karen aja. jadi ini DNA-nya Karen. DNA Jadi Karen. Ibunya Karen itu mengandung 2 anak sebenarnya. Aslinya bayi kembar. Bayi Yaitu kembar. Karen dan saudaranya. Karen dan saudaranya. Terus habis itu ternyata menjadi Satu Karen menjadi aja. Karen aja. Tumbuhlah besar menjadi Karen. Oke, tumbuh besar menjadi Karen. Terus Karen pengen pas mau punya anak, DNA-nya bisa beda karena jadi Karen itu secara tidak sadar dia hidup dengan membawa DNA dari kembarannya kan. Jadi kembarannya tuh hidup secara mikroskopis dalam tubuh dia kayak gitu. Nah, pada saat dia hamil itu sel telurnya itu ternyata bukan dari tubuh Karen, tapi dari sel kembarannya. Jadi gitu. anaknya itu bukan anaknya Karen, tapi anaknya kembarannya dengan suaminya Karen. Gitu. Makanya kalau dites DNA itu nggak sesuai sama Karen, tapi karena harusnya sesuai dengan kembarannya yang sudah meninggal, yang dimakan sama Karen. dimakan. Iya, yang diserap sama Karen kayak gitu. Gitu. Nah, dengan kasus itu terus akhirnya kan si Lydia tuh punya titik terang kan. Wah, mungkin aku juga kimerisme kali ya. Ternyata kan akhirnya kerja keras kan untuk nyari mana nih yang cocok nih gitu kan, harus ada yang cocok kan DNA-nya kan. Dites lah di kulit, di rambut, di darah kayak gitu. Nggak ada yang cocok. Nah, Ternyata yang cocok adalah saluran reproduksi. Jadi saluran reproduksinya adalah saluran reproduksi kembarannya si Lydia. jadi semuanya beda kecuali si Saluran reproduksi. ovariumnya. Kalau juga. si Karen tadi kan kebetulan tiroid sama reproduksinya mungkin alhamdulillah ya. Wow. Kayak gitu. Jadi mungkin beda. Nah, kayak gini tuh ada ciri-cirinya nggak sih kita bisa tahu? Nah, ciri-cirinya itu biasanya terjadi penyakit autoimun. Jadi kayak tubuh menyerang diri sendiri. Nah, Tubuh menyerang diri sendiri. kan karena di tubuh kita tuh ada 2 DNA, kan akan saling mengalahkan. Yeah. Kayak gitu kan dianggap benda asing kayak gitu. Ini kan. untuk orang tuanya ya, maksudnya. Kan bukan anaknya. Iya, untuk orang tuanya kayak gitu. Terus ada perbedaan warna kulit. Jadi ada yang setengah cerah, ada yang setengah gelap. Kalau delalak, Tapi bukan karena sakit, maksudnya di luar ya, maksudnya kayak kalau kebakar atau apa, atau misalkan kita yang ini kena matahari, yang di sini nggak usah gitu kan. Itu enggak ya, tapi ini udah emang asli warnanya beda setengah-setengah gitu ya. kayak gitu. Terus juga warna mata. Biasanya pernah nggak lihat kucing yang warnanya yang sebelahnya itu kuning, yang sebelahnya biru matanya? Ada yang kayak gitu deh, coba cari tahu. Itu juga berarti dia kena kimerisme. Kimerisme. Gitu. Terus biasanya golongan darahnya juga beda-beda. Pas dites B gitu misalnya. Dites lagi A gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi tuh beda. Gitu ya. Bahaya nggak sih kalau yang kayak gini? Ya tadi kan kayak bahaya. golongan darah, misalkan ada terjadi something accident atau apa, atau misalkan lagi PMI donor darah kan lagi A terus tiba-tiba jadi O, yang dikasihin orangnya kan kasihan kan.
Iya enggak? Iya, ya itulah kasihan kan bahaya juga. banget kan. Nah, Terus itu kan kalau kembarannya satu jenis kelamin. Bayangin kalau kembarannya itu laki-laki sama perempuan. nanti apa yang terjadi? Nah, itu bisa jadi ada namanya hermaprodit. Jadi manusia dengan dua alat kelamin. Jadi alat kelaminnya itu, jadi ada ya salah satu bayi Texas baby. Jadi dia itu seorang keturunan African American. Nah, setengahnya itu kulitnya hitam, setengahnya itu lebih fair gitu, lebih cerah kayak gitu. Terus juga bagian alat kelaminnya itu yang sebelah kanan itu ada kelamin laki-laki, sebelah kiri itu perempuan. Dan kalau di rongsen juga bagian dalamnya kayak gitu. Jadi yang berkembang setengah-setengah kayak gitu tuh kan kasihan ya. Ya kayak gitu sih. Harus dioperasi ya kalau kayak gitu ya Mbak ya, atau gimana? Iya harus dioperasi. Tapi Maksudnya kalau dioperasi pun menentukan kan ada tuh yang katanya misalkan dia punya 2 alat kelamin kayak gitu kan. Nah itu apakah juga karena kejadian kayak gini? Kan ada tuh yang bisa, ada yang beberapa, ada artis sih tapi ya kita nggak bisa sebut namanya ya. Itu karena ada, bukan transgender ya tapi ini ya, dia punya 2 alat kelamin, akhirnya dia memutuskan misalkan untuk jadi cewek, makanya yang alat kelamin yang cowok dihilangkan. Ya bisa seperti itu, bisa kayak gitu juga seperti itu sih, tapi kan tetap nggak bisa maksimal ya. Oh gitu, jadi bisa jadi DNA-nya beda ya sama orang tua ya, tapi bukan orang tua ayah, hanya terjadi pada ibu. Kalau misalkan beda sama DNA ayah, nah berarti ayahnya pasti beda. Kalau beda sama DNA ayahnya kan nggak pusing, oh berarti ayahnya bukan ini gitu. Nah gitu ya. Masalahnya kan ini kan udah hamil, melahirkan lah kok. Nah terus ini ada lagi nih, kan dia kan masih mengandung anak ketiga nih. Sebelum tadi diketahui kalau ternyata saluran reproduksinya itu DNA-nya sama anaknya, itu tuh kan waktu sampai jaksa tuh memerintahkan orang untuk menemani saat dia tuh melahirkan. Saat melahirkan anak ketiga ditemani. Buat bukti, keluar anaknya langsung dites DNA. 2 minggu kemudian keluar hasil tesnya negatif. Nah dia tuh langsung dituduh lagi. Loh berarti kamu tuh adalah ibu pengganti ya, kayak gitu. Kan ada tuh ibu pengganti itu apa coba? Jadi tuh kan ada orang-orang di luar sana yang pengen punya anak tapi nggak mau hamil. Jadi dia tuh ovum sama spermanya disatukan di luar, kayak bayi tabung atau kayak gitu. Dititipin ke orang lain dan dikandung sendiri kayak gitu. Dikira tuh kayak gitu, oh berarti ini tuh bayi titipan ya, kayak bayi kamu tuh ibu pengganti, tapi kamu terus malah mengakui itu sebagai anakmu, terus menuntut ke dinas sosial untuk membiayai anak-anakmu ini. Berarti kamu mau dipenjara kayak gitu, mau diambil anaknya, makanya. Terus akhirnya gimana itu si Lydia? Ya, akhirnya menang karena akhirnya ditemukan DNA yang cocok dari tubuhnya dia, yaitu di dalam swab uterus. Ya, beruntung banget sih dia masih ketemu sama satu pengacara tadi ya. Maksudnya masih ada orang yang percaya dan mau berusaha payah untuk membuktikan bahwa dia itu benar ya. Iya, dan untungnya sebelumnya sudah ada kasusnya Karen Keegan. Dan ada yang bikin jurnal. Nah, ini pentingnya bikin jurnal ya. Kalau ada penelitian, buatlah jurnal. Dipublikasi. Entah itu baik atau entah itu buruk, pokoknya dipublikasi ya. Karena menurut aku penelitian boleh gagal nggak sih? Sebagian besar mungkin kalau orang anggap di universitas kayak gitu skripsi itu harus bener dan mindset dosen dan mahasiswa kayaknya ada beberapa tempat yang ya harus bagus gitu ya, harus persenannya bagus, tapi menurut aku malah itu yang salah. Karena kalau jelek itu malah bagus untuk dipublikasikan, sehingga ketika publish terus ada orang yang membaca jurnal kita, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kita. Bener. Gitu ya, jadi itu tadi pembicaraan kita, tapi sebelum itu aku mau tanya, kasus ini udah banyak sih di dunia? Jadi kasus ini tuh kasus yang sangat langka sekali ya. Sangat langka. Yang tercatat itu 30 seluruh dunia. 30 kasus seluruh dunia. Tapi nggak tahu juga sih, kan nggak semua orang punya akses untuk tes DNA kan. Kalau kita nggak ada masalah, kita kan nggak mungkin uduk-uduk ke rumah sakit, aku mau tes DNA, aku mau pastikan apakah aku anaknya ayah sama ibu, kan nggak mungkin ya. Iya juga sih ya. Kalau kayak gitu, mungkin yang ketahuan baru itu kali ya. Yang tercatat resmi itu ada 30 kasus ya di seluruh dunia.
Itu tadi ya. So terima kasih buat Bapak pengacara ya, Alan Tindel ya, Iya. sehingga Berjasa. berjasa untuk Lydia dan mungkin untuk 28 kasus yang lain. Iya. Kan memotivasi, oh ternyata ada gitu ya. Bayangin ya kalau misal nggak ada Alan Tindel mungkin Lydia udah kehilangan anak-anak. Dan yang lain juga kehilangan anak-anaknya ya. Iya, Jadi gitu ya. Jadi mungkin satu orang bisa mempengaruhi dunia, tapi orang yang banyak itu bisa merusak dunia. Jadi jadilah satu orang itu aja ya. Yang penting baik. Iya, sip. Jadi itu tadi pau kita ya hari ini. So sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.